Like a small boat.
Ya, langsung saja kita sambut dengan tepuk yang meriah. Sri Supriyani. Terima kasih. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi semuanya. Pagi. Ini kurang semangat ya. Kurang Kalau semangat. saya bilang selamat pagi, apa kabar bisa berdiri ya teman-teman? Betul. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar? Luar biasa. Fantastis. Yes, yes, yes. Oke, terima kasih semuanya. Ini kayaknya bulan puasa jadi ada ngaruhnya kali ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ke Pak MC-nya, ke Andi dan juga Mas Ala ya, sama Mbak Citra juga. Terima kasih banyak sudah mengundang saya. Sebenarnya saya belum ada apa-apa di Prudential karena apa? Belum ada prestasi yang dapat untuk kontes dari startup seperti itu, saya belum ada semua. Tapi nggak apa-apa, saya coba untuk berusaha untuk berbagi di sini teman-temannya. Ini nggak ada yang mau maju nih, ada yang kosong di bangku depan ini. Maju. Ya semangat ya. Ayo maju. Ya udah, nggak apa-apa. Ini saya memang tidak ada materi saat ini karena saya cuma pengen sharing aja. Kebetulan saya juga kaget karena memang leader saya itu kakak saya sendiri, itu tiba-tiba langsung oke, kamu bicara besok lusa di Harvest ini. Jadi ya sudah deh, siap gak siap harus siap gitu ya teman-teman ya. Nggak apa-apa ya, saya panggilnya teman-teman ya. Sip. Ini baru pertama kalinya saya ke Harvest Agency sini. Jadi saya juga baru kenal sama Mbak Citra pada hari ini. Jadi sebenarnya kalau mau cerita awal background saya, sebenarnya nama saya tadi Tri Supriyani, tapi panggilan saya sebenarnya Rini. Jadi terkadang kalau orang manggil saya nggak noleh Mbak Tri, karena saya merasa manggilnya Mbak Rini karena memang dari nama apa namanya, nama kecilnya saya itu Rini gitu. Jadi kalau mau nanyain kenapa seperti itu, silsilahnya dari orang tua saya, kayaknya itu karena anak bungsu. Jadi saya ya sudah deh, karena kakaknya panggilnya Rina, adiknya biar lebih mudah jadi Rini gitu. Nah, background saya di awal sebenarnya kalau dari masa kecil memang saya pindah-pindah teman-teman. Jadi saya lahirnya di Jakarta, kemudian saya besar dari SD sampai SMA itu di Palembang. Memang tidak ada yang apa ya, tidak ada yang terlalu dramatis, semuanya bahagia, semuanya indah. Hanya saja pada saat SMA saya memutuskan untuk pindah nih untuk kuliah di Bogor, itu di Akademi Kimia Analis, itu D3. Nah setelah itu saya lanjutin di Surabaya, jadi akhirnya menetap di sini teman-teman. Seperti itu. Nah kok bisa ya saya terjunnya di sini, padahal saya backgroundnya teknik dan saya nggak pernah yang namanya berani duduk berdiri di depan seperti ini, kemudian bertemu orang, itu bukan saya banget karena saya backgroundnya back office atau tepatnya di laboratorium karena saya lulusan teknik kimia. Dulu kan kalau kuliah kita idealis ya, bener nggak? Kalau lulusannya ini saya harus nyari pekerjaan, bagaimana caranya ya sesuai dengan background saya kuliah kan gitu. Jadi saya teknik ITS berkutipnya dengan laboratorium, dengan alien layer, spektro kayak gitu kan. Jadi bukan dengan interaksi dengan orang seperti ini. Ini sebenarnya saya gugup ini teman-teman, beri tepuk dulu dong semuanya. Nah setelah itu ya sudah, idealis saya coba, memang saya nggak tampilkan, sebenarnya saya 6 bulan tuh pernah di pabrik di Pasuruan di Nippon Pen ya. Itu bukan saya banget, dalam artian saya cuma di lab sebagai QC, quality control, berikutnya ya itu lagi dengan apa, ada larutan kimia. Ini ada nggak di sini yang backgroundnya teknik ya sebelumnya? Oh, kok Andre tadi ya, teknik mana kok? Teknik industri. Oh, teknik ITS. industri. Oh, ITS juga ya? Institut Lingkungan Semolo. Di mana itu kok? Universitas 17 Agustus. Oh iya, siap. Berarti Tapi nggak lulus. oh, gitu ya? Lulus. Gagal hebat. Iya, jadi memang rasanya bosen gitu, kerjanya kok seperti ini aja gitu. Tapi memang itu hanya 6 bulan saya jalanin.
Dan saya nanya sama istilahnya dulu kan supervisor ya, dia sudah hampir 5 tahun di sana, gajinya begitu-begitu aja, terus kerjanya juga seperti itu. Akhirnya ya udah deh, saya coba mutusin keluar dari yang namanya background teknik kimianya, makanya saya masuknya di Telkomsel kemarin itu di customer service-nya. Itu jadi pegawai yang harus on time jam 7 ceklok, kemudian pulang jam 5, itu pun belum tentu pulang karena kan harus merekap lagi pelanggan yang datang kan seperti itu ya. Kemudian hidupnya itu rasanya datar aja begitu. Dapat gaji akhir bulan, dipakai untuk kebutuhan sehari-hari, kemudian jalan-jalan, saving ya paling-paling 100-200 ribu lah. Kok rasanya hidupnya begini-begini aja ya gitu. Akhirnya saya orangnya memang yang nggak suka yang stay di satu tempat, kayaknya saya harus keluar dari ini deh. Idealis saya harus saya keluarkan, karena zaman dulu kuliah kan kita idealis dulu, dibesarkan baru realistis kan akhirnya. Nah ini harus saya balik nih kayaknya. Harus realistis dulu melihat kehidupan, baru saya idealiskan, saya pikirnya begitu. Kemudian kakak saya memang backgroundnya dia memang sudah marketing, sudah pegawai bank, kemudian dia juga pernah jalanin melem-melem ya, tahu ya teman-teman, MLM gitu. Kemudian saya tanya sama dia, ini ada nggak ya kerjaan yang saya tidak harus ceklok, saya yang tidak harus berangkat pagi, tapi saya manage sendiri ini. Nah kebetulan kakak saya memang dekat sama Pak Nuzul Kifli, tahu Nuzul Kifli ya teman-teman ya. Jadi yang punya SB 13. Kemudian dia akhirnya setelah dideketin terus sama Pak Zulkifli selama 5 tahun, ini nggak kena-kena nih ceritanya kakak saya. Itu akhirnya dia menyerah lah, oke saya menyerahkan diri ikut jadi agen Prudential. Dari situ saya juga akhirnya ya udah deh coba, toh ini bebas waktu gitu ya teman-teman. Jadi yang ngatur waktu kita sendiri, yang mau maju, mau banyak omset atau banyak komisi lah, banyak uangnya ya kita sendiri yang ngatur. Jadi awal itu kita itu kalau SP13 itu belum ada kantor Bu, ya teman-teman. Jadi kita itu numpang di BRI Tower, bersama itu kan Prudential di BRI Tower ya. Kita numpang di BRI Tower, di ruang meetingnya itu kita buat sekat dengan 2 komputer. Jadi benar-benar di Surabaya itu yang namanya Pak Nuzul Kifli itu belum punya kantor. Belum punya kantor beliau yang paling besar ada di Kediri. Kayak gitu. Jadi diberi tantangan oleh Pak Renaldi, kamu berani buka kantor, tapi memang kita belum ada yang namanya leader di situ. Belum ada sama sekali leader. Jadi benar-benar menetas, baru menetas gitu. Jadi kita di BRI Tower itu numpang dengan 2 komputer, tidak ada sistem yang benar-benar jelas. Seperti ini enak ya, ada tempatnya yang nyaman, terus sudah ada training, sudah ada jadwalnya, semuanya lengkap ya Bu di sini ya Bu. Nah seperti itu. Jadi kita numpang, terus saya juga yang backgroundnya kan bukan marketing, bukan ketemu orang, bukan pebisnis juga. Ini gimana caranya untuk memulai seperti apa itu nggak ada semua. Jadi kita benar-benar harus cari tahu sendiri, semuanya harus ya otodidak akhirnya. Dan saya pun karena memang saya bukan orang asli Surabaya, tidak punya banyak teman di sini. Mau prospek siapa ini, kayak gitu kan? Mau ketemu siapa? Akhirnya ya udah bertahap. Kalau ajarannya ya ring 1 dulu gitu. Ring 1 itu keluarga. Gimana cara ngomongnya? Kan saya nggak bisa ngomong juga sama orang teknis itu kan orangnya yang ketemu dengan pekerjaannya ya sudah. Habis itu paling-paling berkomunikasi paling-paling pada saat jam istirahat begitu ya. Ya sudah akhirnya saya memberanikan diri dengan PD-nya. Cara awal saya teman-teman, saya dudukin satu teman anak teknik lingkungan Mbak Citra, mungkin adik tingkatnya. Jadi dia sudah punya polis Prudential. Kamu duduk sini ya Di. Ngapain? Aku pengen cerita loh. Aku sudah punya nih Prudential. Gak apa-apa, yang penting aku mau belajar. Jadi awalnya itu memang semua itu dari diri sendiri ya. Maksudnya kita mau berproses, bertumbuh ya semua dari diri sendiri. Dan itu saya alami. Terus ngapain lagi? Udah pokoknya dengerin aja. Aku pengen cerita bawanya. Gimana caranya? Terus saya bingung kalau misalkan saya berhadapan dengan
lawan jenis, berarti kan saya kalau duduk harus sebelahan, itu kayaknya aneh ya. Sebentar nih, saya belajar juga ya nulis terbalik sampai sebegitunya. Jadi semuanya itu serba dadakan. Loh, saya udah punya, nggak apa-apa, yang penting dengerin. Jadi saya paksa teman saya itu duduk untuk mendengarkan saya sharing yang Pak Ali standar ya. Mungkin di sini udah nggak pakai Pak Ali kali ya. Udah sama ya, masih Pak Ali ya. Pak Ali itu hidup, sakit, mati, hidup lagi gitu ya. Nah, kemudian akhirnya dari itu saya belajar. Memang saya awalnya ke ring 1 dulu teman-teman. Ring 1 saya ya keluarga, adiknya papa, sepupu, saudara, walaupun ternyata akhirnya tidak ada yang closing. Jadi dari satu keluarga orang tua saya itu tidak ada yang buka, tapi setidaknya dari situ pelajaran saya adalah saya belajar untuk ngomong, karena saya belum bisa ngomong. Saya belajar untuk kayak gitu kan, awalnya harus basa-basi dulu kan, tadi benar katanya Mbak Cita, gimana ya mengawalinya ya, memang harus basa-basi. Ngobrol ngalur ngidul itu lebih dari 1-2 jam, padahal intinya itu cuma 5 menit biasanya, begitu ya teman-teman ya. Jadi ya itu saya jadikan itu pembelajaran bahwa oh begini ya, tidak closing. Sakit hati iya, sakit hati, penolakan iya, ditolak benar. Akhirnya saya sempat ya tadi udah deh, nggak usah ngejalanin lagi deh, buat apa, kok kayaknya susah ya gitu, biasanya kayak gitu ya. Yang agent baru, ada agent baru di sini teman-teman, apa udah pada lama semua gitu ya? Baru semua ya? Oh, ini kayaknya kurang semangat ya, apa karena puasa ya? Saya semangat sendiri nih kayaknya ya. Beri waktu dong buat semuanya teman-teman. Karena saya kira nggak ada materi tadi, ketinggalan untuk presisnya di bawah agent saya. Ya udah deh, saya sharing aja, nggak apa-apa ya? Oh, udah apa-apa. Nanti sekalian tanya jawab, nggak apa-apa deh, banyakin tanya jawabnya. Nah kemudian akhirnya ya itu tadi, saya join 2011, saya nggak jalan akhirnya, tapi kok saya sempat kerja tadi di TV kabel. Ternyata semua pekerjaan apapun itu ada targetnya. Baik jadi customer service pun kita juga harus ada target berapa customer yang datang. Ternyata walaupun di TV kabel seperti itu juga tetap ada targetnya untuk nge-push salesnya untuk jualan. Gimana caranya ini banyak yang masang nih TV kabelnya. Nah itu juga kita harus nge-push salesnya. Jadi saya pikir semua sebenarnya hidup itu ada target. Berarti mau kerja dimanapun itu ada targetnya, seperti itu. Jadi ya sudah deh, katanya kakak saya, kamu katanya butuh waktu yang fleksibel, bisa ngatur waktu sendiri, nggak asal ceklok pagi-pagi mau pulang, iya terserah. Ya udah, saya jalanin lagi tanpa ada referensi. Jadi saya awalnya canvassing. Nah masih kantornya itu di Berry Tower itu, numpang masih di situ. Saya ada satu orang juga agent baru ya, akhirnya kita jalan bareng-bareng, canvassing ke Perak, canvassing ke Gresik. Tadi ada yang di kapal ya, itu saya prospeknya sampai ke pelayaran seperti itu. PD negorin orang yang nggak dikenal, padahal sudah tahu bapaknya atau ibunya itu lagi makan. Saya tanya, lagi makan juga bu gitu, padahal dia lagi makan juga. Tadi saya sudah bingung ngomong apa gitu bahasa basinya. Oh iya, akhirnya kan ngobrolnya nyambung terus, oh kerja di sini bu gitu. Oh iya ya, udah akhirnya seperti itu saya lakukan terus begitu, canvassing. Kemudian akhirnya kita buka kantor nih di Raya Ngagel. Nah mulai sistem itu terbentuk. Jadi memang semuanya awalnya dari saya sama kakak saya aja yang di Surabaya untuk agennya Nuzul Kifli. Kemudian mulai berkembang, akhirnya saya juga belajar nih, oh berarti di sini butuh yang namanya istilahnya motivasi, dan musuh terbesar tuh di diri sendiri. Jadi diawali dengan kamu mau ngapain di sini gitu. Di Prudential ini mau nyari apa? Kalau mau nyari seseran ya, atau mau nyari cuman side job ya, dapetnya juga ya ala kadarnya kan gitu ya teman-teman. Kalau mau full time ya kamu akan dapatnya luar biasa. Jadi setelah saya join itu saya belum ikut BOP. Jadi saya nggak tahu tuh untuk sistemnya seperti apa jelasnya. Ternyata ada komisi, income-nya bisa dapat sekian puluh juta tahun ketiga, tahun kelima itu 1 juta, saya belum tahu. Setelah itu ya sudah dilihat kok lumayan ya. Dalam artian kita satu hari, saya dulu minimal ketemu 2 orang teman-teman satu hari, cuman 2 orang. Itu
dalam seminggu ada closingan satu. Awal saya ingat sekali itu komisi saya pertama itu 80.000. Dari closingan satu hanya 350.000 gitu. Ada yang juga seperti itu teman-teman? Apa ada yang malah 3 bulan belum dapat closingan ini? Nah, jadi akhirnya dari 86.000 kok naik ya, kan zaman dulu komisi itu 2 kali ya Bu ya, ke awal sama akhir. Nah, jadi kok komisi ini menggulung terus ya, naik 126.000. Saya masih ingat itu ada SPT-nya, saya kumpulin semua teman-teman. Jadi bisa melihat progres kita seperti apa untuk komisi di SPT itu. Terus naik lagi, kok tambah naik ya, berarti kalau kita aktivitasnya agak lebih nih, itu berarti kita juga bisa dapat yang lebih kayak gitu. Tapi saya nggak harus pagi-pagi keluar, jam 7 sudah berangkat, itu nggak harus seperti itu. Tapi income belum habis, datang lagi nih akhir bulan kayak gitu ya. Apalagi sekarang ya, setiap seminggu sekali ya. Jadi setiap 1 minggu komisinya masuk. Kemudian ya udah, memang awalnya dari kanvasin itu kita coba terus kakak saya bilang, kamu mau promosi nggak? Promosi itu seperti apa? Saya nggak paham, makanya delaynya panjang gitu ya. Saya baru promosinya 2014. Ya mau, emang komisinya berapa gitu kan? Ya lumayan, karena ada bonusnya ini. Bonusnya seperti apa? Dihitungin, oke, 12% dari omset, kalau minimal 100 juta sekian itu diinformasikan. Ya sudah, saya mau. Gimana caranya? Ya itu, saya awal memang prospek itu pakai motor, jadi yang namanya hujan-hujanan, yang namanya kertas ilustrasi basah itu semua sudah saya alami. Kemudian panas-panasan dari ujung Perak ke tengah itu juga sudah saya alami semuanya. Sama teman sampai ada yang bannya bocor, itu juga sudah, semuanya tidak ada yang manis sebenarnya. Semua itu butuh perjuangan begitu ya. Semua itu butuh proses. Jadi akhirnya yang saya injury time bulan September itu 1 hari saya bisa bolak-balik Gresik, Perak, Gresik dalam 1 hari, itu untuk mengejar omset karena memang masih kurang 30 juta api pada saat untuk UM 30 juta api. Akhirnya ya itu saya jalanin teman-teman. Ya ampun, kok berat banget ya. Semua itu kok seperti ini gitu. Kayak beda sama teman saya yang di bank, dingin-dinginan, ya ganteng, cantik ya, nggak kumus-kumus. Karena pada saya naik motor, turun mau ketemu relasi itu, kasih tau ketemu nasabah, saya harus ke kamar mandi dulu teman-teman. Buka sarung tangan, buka slayer kan gitu ya. Kemudian ini kumus-kumus, muka ini semua itu sudah saya alami semua. Jadi akhirnya setelah naik UM itu ternyata bonusnya lumayan loh teman-teman. Beli plus dong buat Prudensia. Dari bonus itu aja akhirnya saya memberanikan diri, ya udah deh nggak apa-apa, coba untuk ambil mobil, walaupun yang tadi mobilnya second ya. Ambil mobil deh untuk saya aktivitas, karena saya merasa kantor kedua itu di mobil. Kalau lihat mobil saya mungkin sudah kayak kapal pecah karena banyak kertas di mana-mana gitu ya. Di belakang, di tengah itu udah heboh dengan kertas. Kemudian akhirnya bertahap berproses. Saya yang merasa hidupnya dulu jadi pegawai ikut flat, dalam artian datar nih ya, nungguin gajian, setelah ada gajian uangnya dipakai untuk bulanan, kemudian saving ya ala kadarnya kalau ada, kalau enggak ya enggak ada. Kemudian nunggu lagi bulan depannya. Akhirnya kok begini aja hidupnya. Ternyata di sini itu luar biasa teman-teman. Jadi kita yang namanya di kantor itu awal dulu ada goal setting, berarti kita harus menentukan target kita ini apa. Dalam setahun ini kita mau apa sih gitu. Yang mau dicapai itu apa. Nah itu membuat saya jadi semangat untuk hidup. Oh iya, berarti setiap tahun itu kita harus punya goals. Setiap tahun itu saya harus punya sesuatu yang harus saya capai, karena terus terang itu ternyata poinnya teman-teman di Prudensia. Ketika kita punya impian atau goals dalam tahun ini, dan pada saat kita prospek down, yang namanya prospek pasti ada downnya ya, ada malesnya, ada bosinya juga, boring. Itu ingat lagi, oh iya saya punya goals yang harus saya penuhi, yang harus saya capai, seperti itu. Akhirnya bangkit lagi.
Nah, itu yang membuat saya jadi lebih hidup gitu teman-teman. Tidak data, tidak flat seperti karyawan biasanya, walaupun memang kita terlihat seperti kok karyawan tuh enak ya, comfort zone gitu ya, maksudnya zonanya nyaman. Kalau kita memang kerjanya harus 2 kali lipat dari karyawan biasa, tapi kita hasilnya juga lebih besar begitu ya teman-teman ya. Nah, akhirnya ya sudah deh, saya lebih berwarna hidup di sini. Pertama itu, dan di Prudential ini luar biasanya saya menemukan dalam artian bisa mengenal orang. Mengenal orang itu begini, karakternya orang seperti apa, belajar sabar menghadapi nasabah. Ada yang agak-agak sentimen dengan nasabahnya teman-teman, maunya banyak, pertanyaannya tapi memang bukanya dikit, ya itu biasa ya Pak ya. Kemudian maunya dilayani nih customer nasabahnya, tapi dia juga nggak mau yang feedback yang baik ke kita. Nah itu semua sudah saya jadiin pengalaman, ketemu orang karakternya seperti apa, ditolak orang belum saya duduk pun, itu dari mana Mbak? Dari Prudential. Enggak, saya nggak suka begituan. Itu sudah langsung diusir, itu sudah saya alamin juga. Jadi memang di awal itu tidak ada yang mudah ya kalau di Prudential, karena memang ini bisnis dan memang istilahnya uang besar di sini. Berarti kita berjuangnya juga harus lebih besar, gitu ya teman-teman. Nah seperti itu. Akhirnya saya nggak pernah dipegang sama kakak saya. Jadi saya memang mandiri sendiri sama teman, sama agent untuk jalan. Dia juga punya urusan sendiri untuk prospek seperti itu. Akhirnya mulai kebentuk tim. Saya juga belajar mengetahui karakternya orang seperti apa. Kemudian melayani nasabah itu seperti apa, karena kan dulu kan saya megangnya kan Elon Mayer, larutan kimia gitu ya. Gimana caranya berempati sama nasabah, itu pelajaran yang luar biasa dan tidak didapatin di mana-mana. Hanya saya dapetin di Prudential ini gitu. Jadi pelajaran hidupnya ada, dapat saudara iya, kemudian dapat uang pasti ya teman-teman. Dapat uangnya pasti. Saya nggak punya prestasi yang luar biasa, makanya saya bilang Mbak Citra, saya itu belum dapat komisi apa-apa loh Mbak. Tapi saya merasakan duitnya Prudential, duit kodong dari Prudential, saya bisa beli rumah, beli mobil. Saya juga alhamdulillah sudah umroh, itu semua dari Prudential uangnya, dan itu tidak kebayang buat saya. Dalam artinya kalau saya karyawan biasa, saya nggak mungkin bisa seperti ini. Kalau saya hanya karyawan di kantoran, saya nggak mungkin bisa istilahnya berkembang, berubah, dan menyenangkan juga keluarga. Itu saya nggak kebayang sama sekali, karena kan kalau karyawan ya itu tadi bulanan habis, tunggu lagi bulan depannya, jadi nggak ada gregetnya untuk challenge dalam setiap tahunnya itu. Nah setelah itu berproses, saya juga terus belajar untuk gimana ya caranya untuk ke nasabah yang lebih besar, karena awal-awal saya nggak berani untuk ketemu orang yang mungkin orang kaya, mungkin seperti sekelas manajer, itu saya nggak berani teman-teman. Saya masih yang di kalangan staff yang masih kecil-kecil, preminya yang 500, yang 600 seperti itu. Nah itu tantangan tersendiri. Akhirnya saya belajar juga, itu kembali jadi motivasi dan musuh terbesar itu di diri sendiri. Itu yang saya tancap dari awal saya join di Prudential. Kamu mau apa, yang nentuin ya kamu sendiri. Kamu mau males, yang nentuin ya kamu sendiri. Orang-orang itu cuma melihat dan cuma istilahnya mengikuti apa yang kamu lakukan, kayak gitu. Akhirnya saya coba terus berusaha, terus ya tadi bisa tahun 2016 kemarin saya promosi SUF, itu juga luar biasa tantangannya ya. Jadi semua itu prosesnya tidak ada yang enak sebenarnya di Prudential. Yang enak tuh nanti kalau kita udah punya kantor ya nggak teman-teman. Tapi yang saya pikirkan adalah di sini waktunya itu tidak panjang dalam berproses untuk sukses seperti itu. Maksud saya karyawan itu kan kerjanya sampai dia pensiun usia 55 itu dia kerja terus ya.
dan menikmati hidupnya, syukur-syukur dia panjang umur sampai usia 75, berarti kan 20 tahun ya teman-teman. Dia kerja keras, produktif dari usia 25 sampai 55 itu hampir 30 tahun. Menikmatinya cuma 20 tahun, kok eman yo. Padahal hidup ini kan harus dinikmati, begitu ya teman-teman ya. Kalau di Prudensial proses dan kerjanya pendek aja, cukup 5 sampai 10 tahun deh, maksimal 10 tahun deh. Setelah itu dia bisa menikmati hidup. Dalam artian hidup itu saya punya banyak waktu buat keluarga. Saya juga udah nggak bingung dengan uang. Dalam artian nanti setiap minggu masuk lagi nih, setiap minggu masuk nih uangnya. Nah itu yang buat saya jadinya oke, saya mau fight di sini, saya mau untuk berjuang di sini bersama-sama, dan saya ingin menikmati hidupnya lebih panjang kayak gitu. Akhirnya mama saya yang awal itu tidak terima karena saya lulusan teknik, kamu mau ngapain di asuransi kan gitu. Itu mulai saat ini baru 1-2 tahun ini beliau akhirnya ya sudah, saya ikhlasin kamu jalan di sini, bismillah ini jalan yang baik. Tapi selama saya jalan kemarin itu wah banyak tantangan teman-teman. Yang pulang malam dimarahin kan gitu ya. Karena kan memang kalau mau ngejar UM, ngejar promosi kan pasti overtime. Akhirnya itu juga jadi buat lo kok kayak nggak punya waktu, katanya ini bisnis, kamu bisa ngatur waktu sendiri. Kok lebih banyak ya waktunya sekarang? Nggak apa-apa mah, yang penting 1 sampai 5 tahun, maksimal 10 tahun aja saya kasih waktu, tapi setelah itu saya bisa menikmati hidup. Dalam arti itu saya bisa menemani anak nanti kalau sudah besar, dia mau kemana ya saya tinggal temani, kan begitu ya. Nah, jadi memang awalnya di Prudensial itu yang harus ditekani adalah why. Kenapa kita mau jalanin ini pertama? Mau dibuat seperti apa? Jalanin Prudensialnya. Kalau mau buat biasa-biasa aja ya hasilnya biasa-biasa aja. Tapi kalau memang ini sudah sebagai sudah di hati ya, beda ya kalau orang yang sudah yakin dan sudah pakai hati dia mau jalaninnya, itu luar biasa seperti itu. Jadi why-nya dulu nih dilihat, kenapa kamu mau jalanin ini. Kemudian kalau dari awal itu saya mikirnya ada the power of pepet itu benar kok. Jadi kalau kita nggak kepepet, kita nggak bergerak. Jadi saya tuh menganggap saya seolah-olah itu dikejar sama anjing, jadi saya harus lari. Kalau saya mau menjadi orang yang tidak biasa-biasa, ya saya harus lari. Tapi kalau mau seperti kalian biasa, ya sudah nggak apa-apa. Tunggu akhir bulan habis, ya seperti itu setiap bulan. Nah, akhirnya ya sudahlah. Coba untuk saat ini kan kakak saya sudah AM di kantor itu, saya terus belajar sih sama beliau juga. Ini seperti apa, karena yang namanya gesekan itu pasti ada ya Mbak ya. Kita sudah sebagai leader itu ada aja yang kurang, kita harus ke agent seperti apa, itu juga saya pelajarin gitu teman-teman. Kemudian dalam artian kantor yang belum bertumbuh, kita harus buat sistem, itu tidak mudah memang. Jadi ya sudahlah, kita coba berjuang, berusaha, dan kebetulan kantor kami kan saat ini memang konsennya di syariah gitu teman-teman. Baru satu-satunya yang pure syariah dan kita tidak menjual konvensional nih saat ini. Kita jualnya syariah. Wah ini juga butuh waktu karena apa, dari AAJI ke ngambil sertifikat ASI itu butuhnya lama sekali kalau di Surabaya. Hampir kemarin itu 2 minggu saya belum dapat keluar kode S-nya untuk syariahnya itu. Akhirnya walaupun syariah ini saya tetap jual ke kayak Cina atau ke Koko, Cici itu juga dia welcome ternyata untuk syariahnya. Ya udah akhirnya kita fokusin, oke, kantor kita pure di menjual untuk selling syariah. Itu memang lumayan karena kita harus belajar lagi kan untuk bagaimana produk ini seperti apa, hasilnya seperti apa. Itu juga jadi akhirnya saya juga belajar lagi dari orang-orang yang hebat, kayak tadi ada Bu Bilkis, ada Ibu yang dari Makassar. Itu saya belajar lagi akhirnya. Jadi saya di sini tidak mau menggurui teman-teman. Saya cuma mau cerita pengalaman saya bahwa
di Prudential itu tidak ada yang tidak berjuang, semua butuh proses. Tidak ada yang semuanya langsung enak, semua ada pahit, ada senang, walaupun semuanya itu akhirnya juga endingnya kita yang rasain sih ya. Komisinya kita yang rasain, kemudian uangnya juga kita yang rasain, dan semuanya kembali ke kita sendiri. Jadi satu hal pepatah yang saya ingat itu, kalau kita lahir miskin itu bukan salah kita, tapi kalau kita meninggal dengan miskin itu salah kita sendiri. Jadi saya berpegang dari dua hal tadi itu, motivasi dan musuh terbesar adalah diri sendiri, sama kita tadi kalau meninggal miskin itu adalah salah kita sendiri. Jadi prinsip itu yang terus saya pegang sampai saat ini. Akhirnya saya jalan di sini sampai akhirnya survive, walaupun up and down itu pasti ada, kayak gitu. Walaupun di awal ya itu tadi ya, saya tidak bisa ketemu orang, tidak mengerti caranya ketemu orang, tapi itu saya jalanin semua. Sampai ban kempes pun di jalanan mobil saya naik mobil dari Gresik itu kemarin itu sempat prospek, itu bannya pecah, itu ya harus saya ingin sendiri. Akhirnya untuk ada dompet sendiri ya, semua akhirnya saya anggap ini pengalaman yang luar biasa di Prudential ini. Di Prudential ini apa ya, semua hal yang tidak pernah saya rasakan itu saya rasakan di sini. Jadi ya itu tadi, semua itu intinya kalau teman-teman ada yang baru mungkin masih bingung mau jalan seperti apa, mengawalinya seperti apa, ya semua harus dicoba dan harus action, karena kalau tidak dicoba nggak akan bisa. Semua harus dimulai dengan buat daftar nama, karena juga di awal saya juga bilangin harus buat daftar nama, buat daftar nama yang mau ditemuin siapa. Sampai saat ini pun saya masih buat daftar nama teman-teman. Walaupun saat ini saya memang tidak pernah prospek lagi, tapi saya bantuin agent untuk prospek langsung on the spot. Jadi gimana caranya untuk prospek itu saya ajarinnya langsung teknisnya, langsung ke lapangan. Kemudian tidak bisa yang namanya closing itu satu kali, itu nggak pernah saya terjadi sama saya. Closing itu perlu yang namanya follow up. Saya minimal 3 atau 4 kali itu baru closing. Jadi terkadang agen baru itu lemahnya di situ. Awal semua bisa ketemu, sama orang, presentasi itu bisa, tapi follow up-nya selanjutnya itu terkadang kita kayak dukun. Ini orang mau nggak ya, gitu ya. Ini orang nanti ditolak gimana ya, gitu. Nah, itu yang harus kita benahin juga, dalam artian ya berpositif thinking itu penting di sini. Positif thinking itu sangat penting dan kita nggak boleh jadi dukun. Jadi di awal pas saat mau berangkat prospek itu harus positif dulu pikirannya. Kalau sudah ada negatif, wah itu mempengaruhi sampai sore, dan itu saya rasakan sendiri. Jadi ketemu orang lagi follow up, ibunya belum bisa, ya sudah nanti aja deh mbak, ya kita janjian lagi. Lusanya biasanya saya janjiannya lagi, bu saya bisa ketemunya, jadi saya langsung sebutin hari. Jadi jangan nanya ibu bisa ketemunya kapan, wah panjang itu nanti. Jadi kita harus buat pertanyaan yang tertutup. Ibu kalau lusa bisanya jam berapa, ya gitu. Oh, dia nggak punya pilihan, dia langsung pasti jawab angka jam. Tapi kalau kita bilangnya ibu bisanya kapan, oh nanti deh mbak saya kabarin, akhirnya itu meleset akhirnya pasti. Jadi oh ya mbak, ya udah jam 2, oke bu, lusa jam 2 di sini ya bu, gitu. Jadi saya tekankan lagi dan saya ingatkan, oke mbak, kayak gitu. Sebelumnya saya kasih telepon dulu. Nah itu follow up-nya kedua kali, kemudian belum closing, jadi maksimal itu saya pernah 3 kali itu baru closing. Itu pun lumayan, dalam artian perdebatan, pertanyaannya nasabah itu sama kok teman-teman. Ini kalau bangkrut gimana ya mbak perusahaannya? Terus klaimnya seperti apa? Susah apa enggak? Gitu. Kemudian kalau misalkan mbaknya sudah berhenti dari sini, saya kemana? Dan itu pertanyaan itu aja sama kok teman-teman. Nah berarti kan di sini saya mikirnya ini pekerjaan
lucu juga ya, kita itu seperti kaset yang kita putar itu lagi, yang kita ceritain ya Pak Ali lagi gitu. Hanya saja nanti perkembangannya mungkin ada kreativitas dengan cara ngomongnya seperti apa kan gitu ya. Oh ya sudah, akhirnya saya belajar dari situ. Kemudian pas keempat kalinya follow up itu baru closing, itu pun kita deg-deg ya teman-teman kalau di awal dulu. Gimana ya Bu? Iya, Ibu jadi buka yang mana Bu? Gitu. Jadi karena setiap saya ketemu orang pasti saya kasih dua ilustrasi dalam artian pilihan gitu. Satunya yang lebih besar dari ekspektasi dia mau buka, sama yang sesuai dia mau buka. Siapa tahu kan kita kan namanya juga orang pasti ada istilahnya nawar lah ya, nawar. Ya udah deh Pak yang ini. Saya juga bingung itu tanda tangannya seperti apa, yang mana itu masih deg-deg juga. Itu pernah terjadi teman-teman. Ya ini Bu, ini closingannya. Nah itu luar biasanya. Kalau closingan saya yang pertama itu 350.000 itu buat saya bangga sekali, sampai saya heboh sama kakak saya closing ya gitu. Itu dari canvassing ya teman-teman di Perak. Ya udah saya closing, ternyata kita butuh yang namanya buku rekening untuk autodebit. Itu saya nggak mikir sampai situ. Yang penting saya sudah tanda tangan dan nggak mengarahkan untuk uangnya itu kemana. Saking senangnya dia udah tanda tangan, padahal itu belum clear ya sebenarnya ya Pak ya. Ya itu apa namanya, akhirnya oh seperti ini ya jalannya. Kemudian follow up lagi, closing, canvassing lagi. Jadi saya memang banyak dari canvassing, tapi dari canvassing itu saya minta referensi. Jadi ketika saya ketemu satu orang, dia nggak welcome, dia nggak mau atau dia sudah punya, itu saya pasti minta referensi, Pak, Bu, apakah ada yang bisa saya ceritain ya yang seperti ini lagi gitu. Saya ceritain minimal ada 2 lah Bu, saya minta nama. Kalau dia bilang nggak ada Mbak, nggak ada, oh ya sudah Bu, mau tahu nggak Bu bisnisnya. Jadi pasti saya setiap ketemu orang itu jangan sampai sia-sia gitu teman-teman. Dalam artian sia-sia itu tidak mendapatkan apa-apa. Dia nggak mau closing, ya saya minta referensi. Dia nggak punya referensi, ya saya coba tawarkan bisnisnya. Kalau nggak ada ya sudah, berarti memang nasib saya belum bagus gitu teman-teman ya. Nah akhirnya dari situ referensi ke referensi, dari awalnya canvassing, yaitu mulai referensi 1 getuk tulang, terus kemudian apa namanya, dan itu pun saudara saya, sepupu, ponakan tidak ada yang closing sampai saat ini. Saya belum bisa namanya closing keluarga, itu luar biasanya, malah saya bisanya ke orang luar kayak gitu. Nah, saya punya satu nasabah prime itu seorang polisi memang. Jadi kebetulan saya juga kan pastinya sempat ke kantor polisi juga. Kemudian dia itu sudah punya polisnya juga banyak ya teman-teman. Nah itu juga tantangan lagi buat saya. Waduh, ini baca polis seperti apa, bedah polis seperti apa, karena kan saya juga belum paham waktu itu. Bedah polis seperti apa, karena kan manfaatnya kok sama ya. Tapi kalau saya lihat itu sebagai orang normal ya, orang awam, baca ilustrasi dari Prudential dengan asuransi lain itu lebih bisa nyantol saya di ilustrasinya Prudential karena ada penjelasannya, jadi nggak ambigu gitu kata-katanya. Tapi kalau di asuransi lain tuh ada kayak diimplisifin kata-katanya itu, jadi saya bingung ini maksudnya apa, untuk apa uang rawat harian kayak gitu ya. Nah itu kan tidak ada penjelasan bahwa cuma itu aja uang harian, tanpa kita nggak mau tahu untuk obat, kita nggak mau tahu untuk kamar atau tindakan apapun. Akhirnya dari situ saya belajar, oh iya harus ada pembelajaran bedah polis nih kayak gitu. Jadi bedah polis itu seperti apa yang kurang di polis yang dia sudah punya di awal, itu bisa kita untuk tawarkan kepada calon nasabah teman-teman. Nah setelah itu ini Bu, ada yang namanya yang tidak ada di sini. Ternyata polis sebanyak itu yang dia punya, hampir 3 atau 4 saya lupa, itu tidak ada PHS, tidak ada kartu hospital security-nya. Jadi ibu kalau rawat inap ibu bayar sendiri? Iya, saya bayar sendiri. Oh ini Bu, dari Prudential ada kartu ini. Nah jadi saling combine supaya tidak tumpuk dan mubazir dari polis yang dia sudah punya kayak gitu.
itu saya prospek 1 orang, alhamdulillah ya itu ya namanya rezeki ya, kita nggak ada yang tahu, yang penting melakukan aja terus teman-teman. 1 hari minimal 2 orang aja itu udah luar biasa. Saya prospek 1 orang, ternyata dia langsung closing 1 keluarga ber-5. Wah itu luar biasanya rasanya. Oh iya Bu, saya bantu semua, udah heboh buat ilustrasi, buat apa, karena memang saya dulu awal kan nggak punya laptop sendiri, jadi balik lagi ke kantor, temuin lagi ibunya. Kemudian akhirnya closing 5 itu dengan menggunakan kartu PHS itu. Nah dari situ kita getuk tulang lagi. Jadi apa ya istilahnya, simple sih sebenarnya caranya. Yang penting mau dulu deh di Prudential itu teman-teman. Simple, yang penting mau ngomong, mau cerita, saya dari Prudential, nggak usah malu-malu. Saya dari Prudential Pak, cuma mau sharing, cuma mau survei kok Pak gitu. Kalau memang daripada sharing, saya cuma mau survei, ini lagi ada produk baru, kurang 3 data lagi nih saya cuman. Nah padahal ya intinya kita mau sharing ya, mau prospek, tapi cuman bilangnya minta data nih karena mau ada sosialisasi produk baru. Nah, kita mau lihat bangsa apa, pasar seperti apa menanggapinya, seperti itu. Dari situ getuk tulang, memang kebetulan saya kebanyakan akhirnya saya juga selain ke Vera, ke pelabuhan itu saya ke tangga polisi kebanyakan, memang ke polisi sebenarnya. Dari situ getuk tulangnya ya luar biasa, akhirnya yang bisa saya promosi SUF itu. Dan saat ini lagi ngejar nih teman-teman, doain ya siapa yang lagi ngejar AD nih ya. Lagi ngejar AD, dan sudah ada, tadi saya baru kasih tahu Mbak Citra, sudah ada flyer kick off-nya ya teman-teman, tanggal 20 Juli. Jadi yang mau promosi cepat-cepat segera final sprint untuk achieve targetnya. Kemudian kita ketemu di panggung nanti tanggal 20 Juli di Jandra, itu sudah ada kok flyernya gitu. Saya kira itu dulu ya Mbak, saya lebih senang sih tanya jawab sebenarnya, karena saya memang mungkin kaku ya, background saya juga bukan yang seperti yang tadi saya sudah bilang, saya teknis. Jadi akhirnya kita tanya jawab aja ya Pak Andre ya. Oke. Gitu ya Pak. Kira-kira kalau cerita dari saya sih seperti itu, dalam artian tidak ada yang mudah, mau pekerjaan apapun tidak ada yang mudah, dan semua pekerjaan apapun yang kita lakukan pasti ada targetnya kayak gitu. Nah yang penting teman-teman mau dan full hub dulu di sini, dalam artian mau nyari apa dan yakinkan bahwa ini adalah jalan yang paling terbaik. Benar teman-teman, di sini adalah tempat yang paling terbaik untuk mencari, pertama bebas waktu dan bebas uang, seperti itu. Ya. Itu ya teman-teman, saya kembalikan ke hanya jawab aja. Kalau diteruskan nanti bisa jam 9 malam ya. Nanti Gak ceritanya puasa panjang. dulu Pak. Ya, lebih baik tanya jawab ya. Mungkin ada Mungkin yang mau ditanyain. beberapa di sini siapa yang pernah canvassing? Tidak kenal, door begitu. Oh iya ya, berarti pada punya relasi ya Pak ya? Iya, itu siapa Pada ya? punya relasi semua ya? Nah, mau tanya enggak? Alhamdulillah. Saya mau tanya. Wah, mau tanya ya. Iya, kalau mau duit nanti Pak ya. Gimana? Gimana? Cuma gimana Pak? Caranya atau gimana? Saya mau tanya, saya itu di Surabaya sudah lama, cuman saya tidak punya relasi karena saya dulu orang introvert. Saya nggak pernah ngobrol sama orang. Ngobrolnya nggak tahu sama apa, tapi memang saya jarang sekali. Sama orang sama siapa? Ya, karena itu sama demi. Nah, tapi memang jarang sekali saya ini sama apa